Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa middana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun wa salasun kafaratun wa salasun darajatun wa salasun lam taslam minhal ummah. Ada sesuatu tiga macam yang mana tiga itu bisa merusak, tapi yang tiga juga bisa menyelamatkan, yang tiga bisa melebur dosa, yang tiga bisa mengangkat derajat, yang tiga terakhir umat nggak akan selamat. Jarang umat yang selamat. Jadi ada tiga. Napa rupane? Wa masalah sutul muhlikatu fasukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Yang pertama, sesuatu yang merusak adalah syuhun muta'un, kumed medit tapi ditut. Niki sing bahaya. Masa wis medit malah wong liya niku tiru lho. Udah tahu orang itu pelit, tapi justru yang lain malah ngikuti kepelitan itu sendiri. Kuwi contone kados dene ning nggone urunan masjid, sedekah jariyah ning nggone masjid. Si A niki wong ora duwe, niku disuwune 100.000. Terus lu sampean sing sugih wis Pak Haji Nafis wis sebagai pejabat desa kok anut karo wong sing ora sugih. Lu kae B100.000 kok mosok aku kudu 1 juta. Ternyata sing sugih niki anut karo sing ora duwe, itulah yang merusak, muhlikat. Kudune wong niku pripun? Harus introspeksi diri, nek kira-kira manuk emprit ya endoke niki kecil alit, nek napa niki burung, napa niki? Burung onta ya kudune endoke gedhe kan gitu. Masa ada burung emprit kok telurnya burung onta, ya nggak mungkin lah. Atau masa burung onta kok telurnya sama dengan burung emprit? Ini pripun? Itu yang bisa merusak. Jadi ada orang yang sedekah 100.000 itu kerepotan, tapi kesulitan karena nggak punya, karena orang nggak punya. Tapi ada yang sedekah 1 juta bahkan 10 juta itu terlalu ringan. Mula nek panjenengan niki medit mecidit jadam campur broto wali, niku jangan ditut, aja ditiru. Niku. Ya pertama. Yang kedua wahawan muttabaun. Yang kedua yang merusak otak kita, yang merusak kehidupan kita apa? Hawan muttabaun, nafsu yang selalu diumbar dan diturutin. Nafsune kepengin iki, wanut iki, nafsune pengin iki, wanut iki.
itu akan merusak kita. Masa nafsune kepengin nginum narkoba ditiru, yang merusak lah. Benar para Rep? Yang merusak itu. Apa? Tangkap karo polisi. Niku. Karena apa? Wahawan muttabaun. Ngenuti hawa nafsu. Lho niku. Masalahnya. Harusnya gimana? Kan tadi pagi kan ngaji kan? Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Dalam surat Yusuf. Jangan amalna niki. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sing jenenge nafsu itu selalu mengajaknya datang suatu kejelekan. Selalu mengajaknya kejelekan. Enggak pernah nafsu mengajak datang suatu kebaikan. Ora tahu. Iku ammaratum bisu. Lo kok ditut terus? Kok manut terus karo nafsu? Akan hancur. Bukan hanya hancur kehidupan di dunia, tapi akhirat pun juga akan hancur. Ini karena hawa nafsu. Niku bahayane. Mula salasun muhlikatun. Ada perkara 3, masalah 3 permasalahan yang bisa merusak tatanan kita, yang bisa merusak kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi dunia dan akhiratnya akan hancur semua. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi. Ngunggulno awak ing piyambak, ngungkuli merasa dia melebihi dari orang lain. Lho niku. Bu, aku lho. Kayak apa ora ana apa-apane. Kecil. Mau isa gede badane tok tapi uteke kecil. Saya umpamane. Kalau saya walaupun badan kecil tapi otaknya besar. Itu namanya ijabul mar'i binafsi. Menyombongkan diri. Kayak apa kecil ora apa-apa. Saya loh. Ini yang merusak. Bahaya nih. Tapi ada sesuatu lagi. Kalau Rasulullah selalu kan imbang. Yang kedua ada wa ammas salasul munjiat. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Ada yang merusak, juga ada yang menyelamatkan. Ojo kuatir. Mula kabeh sesuatu ini kan ono tambane. Nggih. Ono tambane. Sampai nangka, jalan tahu nangka kan? Nangka itu kan ada napa? Ada getahnya. Itu getahnya nangka itu bisa ditolak pakai maduning nangka itu sendiri. Kan artinya wadawa udzunub al istighfar. Mula Kanjeng Nabi ada 3 macam yang bisa merusak, juga ada 3 macam yang bisa menyelamatkan. Ngoten niku. Nomor pertama apa? Al-adlu fil ghadab war ridha. Pertama apa? Kita adil. Walaupun kita dalam keadaan ghadab atau keadaan ridha, kita tetap adil. Jangan terbawa nafsu, jangan terbawa emosi. Kita tetap, kalau adil, keadilan harus ditegakkan walaupun kita dalam keadaan emosi atau kita dalam keadaan senang. Itu harus adil. Lu niku bisa menyelamatkan. Al-adlu fil ghadab war ridha. Karena apa? Kalau seorang hakim itu memutuskan, menvonis sesuatu perkara kepada seseorang dalam keadaan ghadab atau ridho, nanti kalau ghadab diputuskan dengan berat, kalau ridho diputuskan dengan ringan, itu nggak boleh. Maka al-adlu fil ghadab war ridho itu harus benar-benar ditegakkan yang benar-benar kuat. Jadi adil itu bukan hanya kalau kita senang kepada seorang nanti dikasih banyak, kalau kita benci kepada seorang nanti dicaci maki dan lain-lain, nggak boleh. Kita adil itu dalam ghadab atau ridho, kita harus adil. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita
melakukan sesuatu dalam keadaan qasdu sedengan. Berarti sedengan ini apa bahasane? Bahasa Indonesia nih. Sedang-sedang saja. Pada waktu kita fakir, kita biasa. Apa yang biasa kita jalankan? Walaupun pada waktu kita ghina, kita sugih, kita itu kaya raya juga biasa aja. Jangan kalau nggak punya duit ngalamun. Tapi kalau punya duit, wow iki lho duitku, wakeh, nggak boleh. Bar kiriman, kabeh ditukoni jajan, ditukoni kabeh. Bakso liwat, bakso, ayo. Cilok, ayo. Duku engkres ra karuan. Tapi nek pada waktu fakir gak punya duit, ngalamun. Ora jajan rip, ora dikit. Nek oleh utang ora iso. Napa? Niku. Wal kos sedengan. Ning nggoning perjalanan kita itu harus biasa-biasa aja. Biasa. Firly bar bali kok omah. Wangkres, wabeh ditukoni dina ning gone warung terus, kabeh ditukoni. Dong ora duwe duit ngalamun ning pojok ning lho. Ya beralih ya. Boten kenging, kita harus biasa dengan wal ghina. Yang ketiga wa khosyatullahi fi sirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah dalam keadaan fisiri, dalam keadaan rahasia sendiri, wal alaniyah juga orang banyak. Kita harus pegang napa khosyatullah. Aja lingak-linguk orang kancane, wah enggak boleh. Jadi khosyatullah niki fisiri wal alaniyah. Dalam keadaan kita bersama dengan orang, kita tetap khosyatullah, takut kepada Allah. Dalam kita sendirian juga kita takut kepada Allah. Jadi fisiri wal alaniyah. Lu sholat kalau sendirian cepet ra karuan. Tapi nek sholat ana kancane, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wah khusyuk ra karuan. Enggak boleh. Biasa aja. Kalau sendirian sholat yo alon-alon, pelan-pelan, biar khusyuk. Ada orang ya kayak gitu, sendirian pun kayak gitu. Jadi kita khosyatullah fi sirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah, bukan hanya di halayak banyak orang, enggak. Walaupun kita sendirian, tetap kita takut kepada Allah. Dasar orang do weruh. Walaupun orang lain enggak lihat, Allah Ta'ala tetap melihat. Niku. Kan ada cerita nih. Ada seorang ulama yang mengangkat santrinya untuk menjadikan khalifah. Padahal itu yang diangkat menjadi khalifah itu termasuk santri yang agak nggak begitu menonjol. Niku. Nggak begitu menonjol. Niki. Terus santrinya yang lain kan protes. Pak Kiai, kenapa yang diangkat ke arif yang enggak menonjol, yang dianggap boyo tusmin bae, yang menjadi khalifah panjenengan? Kenapa kok si arif itu enggak begitu menonjol arif? Udahlah, sekarang gini aja, tak coba di antara santri-santri saya ini akan saya coba kalau bisa memotong sesuatu, memotong ayam. Kok nggak dilihatkan, nggak lihat kepada orang, semua orang nggak lihat, itu akan saya angkat derajatnya, menggantikan si Arif. Udah, akhirnya santri niki diwenehi pitik ayam karo kiai ini. Tolong santri, ini ada ayam sampean potongan, tapi jangan sampai satu pun ada yang lihat pada waktu sampean motong ayam. Dikasih pisau satu-satu. Kasih pisau satu-satu. Udah. Kaya ngoten niku. Akhire ana sing mlayu ning gone dhuwur gunung.
ana sing mlayu ning gone ngumputan ngisor amben. Jenenge napa? Jenenge longan. Ana sing mlayu ning gone gorong-gorong ngisor jembatan niku. Kabeh mlayu. Laporan dengan Kiai, Pak Kiai ini udah saya potong. Kamu motongnya di mana? Di dalam gorong-gorong. Yang lihat siapa? Enggak ada yang lihat. Yang kedua, ini Pak Kiai, ayam udah saya potong. Samaan motong di mana? Saya potong di atas gunung. Siapa yang lihat? Enggak ada yang lihat. Terus sampai semua ditanya. Lah, yang satu ini, si Arif ini malah datang. Loh, Arif, kenapa kok ayam kamu nggak dipotong itu kenapa? Itu setelah yang lain pada kumpul semua, malah mencaci maki itu loh, Arif, begok loh, Arif. Diperintah dening guru, diperintah supaya motong nggak dipotong itu gimana sih? Kamu goblok kamu, Arif. Kira-kira gitu loh, Arif. Akhirnya tanya sama kiainya, kenapa Arif? Kok ayamnya nggak potong? Pak Kiai, jenengan dawuh kula kan ayam ini supaya dipotong, suruh dipotong, tapi semua nggak ada yang lihat. Terus? Lah saya mau motong di mana? Ning jero gorong-gorong ada yang lihat. Siapa sih lihat? Allah. Saya mau motong di gunung ada yang lihat. Siapa sih lihat? Allah. Saya motong di mana aja lihat. Akhirnya nggak saya potong. Wong-wong do mlungu. Ini tauhid. Ternyata kayak gitu apa? Justru yang nggak dipotong itulah yang bener lho. Mula murid santriku kabeh delokno lho. Saya mengangkat Arif menjadi khalifah itu bukan karena apa? Tapi walaupun kelihatannya itu nggak begitu pinter, tapi akidahnya besar, tauhidnya kepada Allah besar, bukti dan nyata, motong ayam aja udah nggak berani. Karena apa? Karena dilihat oleh Allah. Pesen seorang kiai, siapapun nggak boleh lihat, tapi si Arifnya nggak berani motong karena Allah tetap melihat. Nikulah fi sirri wal alaniyah wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah dalam sirri dan alaniyah. Gitu. Mbah Jalil dadi bakul. Dadi bakul. Nalika bakul niku ning gone napa ngitung, nalika ngitung niku kalau ada yang nungguin, ada yang lihat, dihitung bener. Kalau yang lihat itu nggak begitu melihat bener-bener, di ngawur. Nek ditunggoni intine. Lho nek ditunggoni niki ngati-ati, nek ora ditunggoni niki sak bener. Napa ora bener? Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kita nimbang. Pak Yudis pesen karo Mbah Jalil. Jalil, aku arep tuku beras ning nggone sampean. Sampean timbangno berapa kintal? Lah, Pak Yudis ini kira perlu. Udahlah saya percaya dengan sampean. Lah ditimbangno ternyata timbangan ini kudu ora ana sing nunggoni. Niki sageleme. Tapi nek ditunggoni dilihat sama orang lain, beres. Itulah yang enggak boleh. Karena khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah bukan hanya pada di halayak banyak, tapi walaupun kita sendirian pun harus ada takut kepada Allah, ada takwa Allah itu. Niki yang bisa menyelamatkan kita. Terus yang nomor 3, wa masalah satul kafarah fahuwa intidharus sholat ba'da sholat wa isbaghul wudu fis sabarat wa naqtul abdam ilal jamaat. Yang nomor 3, bisa melebur dosa-dosa kita. Yang pernah melakukan dosa besar sapa? Yang pernah melanggar aturan agama sapa? Yang pernah melanggar aturan pemerintah sapa? Ini harus dikerjakan apa? Intidharus sholat ba'da sholat. Kita menunggu sholat wajib setelah kita melakukan sholat sunnah. Kita melakukan sholat sunnah dulu.
qobliyah, setelah qobliyah terus diteruskan menunggu dengan sholat jamaah, sholat wajib. Niku itu bisa melebur dosa-dosa kita. Ojo komat nembe melayu, komat malah nembe wudu lah. Napa kaya ngoten niku? Enggak boleh. Kita menunggu sholat berjamaah, tapi setelah sholat sunnah. Melakukan sunnah qobliyah dulu, setelah qobliyah nanti menunggu sholat jamaah, sholat wajib. Artinya intidharus sholat ba'da sholat niku yang ngoten niku. Karena semua waktu itu bisa sholat sunnah. Tapi ada yang ghairu muakkad seperti maghrib niku. Sebelum subuh kita melakukan sholat qobliyah subuh. Sebelum duhur kita melakukan sunnah qobliyah duhur. Sebelum asar kita melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Tapi kan habis ba'da sholat asar, ba'da sholat duhur kan nggak ada ba'diyahnya. Tapi kalau qobliyah ada. Sebelum sholat isya kita melakukan sholat qobliyah isya. Niku inti terus sholat ba'da sholat. Yang kedua apa? Bisa melebur dosa. Wa isbaghul wudhu'i fis sabarat. Kita menyempurnakan wudu pada waktu dingin. Napa niki cuaca yang begitu dingin, tapi kita tetap dalam wudu itu tetap sempurna. Niku bagusnya gitu. Orang waktu dingin enggak. Walaupun kita pada waktu dingin itu tetap fisab isbaghul wudu, wudunya tetap sempurna, wudunya tetap bagus. Niku. Yang ketiga, wanaqlul aqdami ilal jamaat, kita memindahkan tempat ke perlu jamaah. Kan jamaah enggak cuma di rumahnya sendiri, di masjid, di musola, di tempat-tempat berjamaah. Itu yang bisa melebur dosa kita. Yang nomor 4, wa masalah satu darajat it'amut ta'am wa ifsa'us salam was salatu bil laili wan nasu niyam. Ada 3 macam yang bisa meningkatkan derajat sampean. Apa? Pertama, it'amut ta'am, memberi makanan kepada orang lain, sedekah kepada orang lain. Niku. Pernahkah kita memberi kepada orang lain? Itu kalau kita pernah memberi kepada orang lain, berarti kita akan meningkat derajatnya. Ojo mongone njaluk, mau njaluk. Minta kepada orang lain, kita sementara kita enggak pernah ngasih kepada orang lain. Lho niku mboten bener. Yang akan meningkatkan derajat panjenengan niku it'amut ta'am. Pertama, memberikan makanan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada du'afa. Kita ingat, alhamdulillah kita bukan yang menjadi du'afa, yang tidak menjadi fakir miskin, yang menjadi mereka. Kita harus menguluri it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Ojo njaluk mawon. Kula ning nggone arep disuguh. Tapi dong arep ning nggone kula, ayo rep, Jun. Kalau biasane napa niki arep sing wenehi kula, niki kalau ning kene arep sing tak wenehi. Lho niku it'amut ta'am. Yang kedua, wa ifsa'us salam. Kita menabarkan suatu salam. Bukan hanya kita ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Bukan itu aja. Tapi kita bisa ifsa'us salam, menebarkan suatu perdamaian, keselamatan ning gone masyarakat, memberikan suatu ketenangan kepada masyarakat. Itu yang bisa ngangkat derajat ngangkat derajat. Loh, walaupun ketemu wong assalamualaikum, 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 tapi perilaku kita tidak menenangkan masyarakat, perilaku kita justru memberikan suatu ujaran kebencian kepada masyarakat, itu yang nggak benar. Itu tidak akan meningkatkan derajat panjenengan. Di samping kita ketemu dengan orang lain, assalamualaikum, 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 kita harus bisa menciptakan kepada masyarakat, biar masyarakat tenang, tentrem, jangan mengobok-obok masyarakat. Niku. Berikan suatu pencerahan yang
sejuk, yang menenangkan hati, yang menenangkan pikiran. Itu darajat itu kayak gitu. Walaupun salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ora arti tulisan Arab ya kayak ngoten niku. Tapi salam selalu salam. Tapi kata-kata kita tidak menenangkan masyarakat. Omongan kita, pembicaraan kita tidak menenangkan hati masyarakat. Perilaku kita justru menjadikan heboh masyarakat. Itu yang nggak boleh. Biyen saniki biyen tahu nak liwat do sengit apa arep. Para niki monggo Mas santri arep. Ora bener. Niku. Jenenge napa ifsa'us salam. Yang ketiga napa wassolatu billaili wan nasuniyam. Yang ketiga kita harus sering-sering melakukan sholat pada waktu malam, pada waktu orang-orang itu pada tidur. Niku termasuk ciri khas haji yang mabrur, orang habis haji itu mabrur. Pertama apa? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassolatu billaili wan nasuniyam. Niku yang penting akan mengangkat derajat yang panjenengan. Lho nek salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tak jelas. Tapi panjenengan harus bisa melakukan salat malam, salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Kalau panjenengan itu mudawamah sholat tahajud, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu mereka orang-orang pada tidur, jenengan sholat, jenengan sholat, minta kepada Allah, ya Allah, sampai meneteskan air mata, ya Allah Gusti, muga-muga ini minta napa kekarepan yang panjenengan. Billaili wan nasuniyam. Ada sesuatu permasalahan, panjenengan curhat kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya gini ya Allah? Berikan suatu jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Engkau ya Allah. Niki pada waktu malam 2:30. Biasanya Modi 2:30 lagi nopo di nopo mancal kemul. Aduh, John 2:30 apa John? Waduh, serah karuan. Mbah John ya serah beres Mbah John. Niki wana sunyam. Jadi ada 3 macam. Yang pertama it'at mu'toma. Kalau punya sesuatu sampean kasih orang lain. Oh jadi pangan dewi tok. Nggih. IN bar kiriman diwenehi jajan purka kamar diwenehi it'amut ta'am. Kalau ketemu orang lain ifsa'us salam, memberikan suatu selamat kedamaian. Nomor 3 wassolatu billaili wan nasuniyam. Pada waktu malam diperbanyak salat malam qiyamul. Apalagi kalau panjenengan nyari ilmu biasa melaksanakan sholat qiyamul lail, insya Allah akan difutuh hatinya, pikirannya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekatan para bapak, para ibu, para adik-adik, para santri sedaya ingkang kula aturaken muga-muga paring manfaat. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan shalihan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una.
Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana